Oke, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Surya Mesri dan Investment. Hari ini tanggal 20 Juli, teman-teman. Untuk besok 21 Juli, saya akan memberikan analisa untuk saham-saham, update teknikal untuk saham-saham ya, sekitar 20-an saham, teman-teman ya. Namun sebelumnya saya sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa saya, Surya Mesri dan Investment, tidak terima titip dana trading. Teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, fake ataupun cloning group yang mengatasnamakan MS Trade dengan segala variasinya. Kemudian teman-teman juga mesti hati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya. Baik teman-teman, oke, pada kesempatan kali ini saya akan mulai dulu dengan IHSG teman-teman ya. Kondisi kemarin IHSG seperti apa? Oke, saya belum bahas kemarin ya, hari malam takbiran juga seperti itu. Nah, kalau kita lihat teman-teman, seperti ini adalah kondisi dari IHSG kemarin. Nah, kok sepertinya volatilitas meningkat ya teman-teman akhir-akhir ini. Di dalam seminggu ini kita lihat untuk IHSG kan sempat ke sini, ke sekitar resistan di 6.100. Terus closingnya itu bahkan ekstrim sampai 5.950, naik lagi hampir ke 6.100 lagi, terus ini closingnya udah hampir tembus 6.000 teman-teman. Closingnya dari IHSG ada di 6.017,397 atau tutupnya turunnya 55,116 poin atau 0,9%. Untuk support, kita ambil support dari sini. Support sebelumnya teman-teman tuh di 5983. 5983 resistan ada di 6045. Baik teman-teman, biar saja IHSG mau naik turun, kita akan ini dulu. IHSG biar aja mau naik turun, kita akan lihat dulu ya saham-saham kita aja di ini, di Mirai. Baik, ini adalah saham-saham yang udah saya urutkan teman-teman. Saya udah buat untuk saham-saham yang ini mesti saya urutkan lagi. Ya, ini udah saya urutkan teman-teman. Oke, teman-teman, kalau kita lihat kemarin hanya beberapa saham saja teman-teman yang bergerak. Saya kemarin cukup sibuk ngurusin upgrade hardware, jadi ya ini ya, marketnya kemarin kan yang bergerak cuma beberapa saham saja dan besoknya libur, jadi saya cenderung lebih santai-santai aja kemarin. Oke, ini adalah saham-saham yang udah saya persiapkan teman-teman. Udah saya persiapkan. Yang pertama ini saham BRIS, masih OTW, bagus sekali untuk pergerakannya. Ini untung sekali di porto saya ada jangkarnya yaitu BRIS teman-teman ya. Ini update saja untuk BRIS. Jadi bagus sekali BRIS saat ini sudah bermain di sini teman-teman. BRIS sudah menembus garis yang saya bikin. Yaitu di dua kotak ini kan udah saya sering banget ceritakan kemarin. Kotak yang bawah saya kasih warna kuning aja. Kuning ini harus dilalui dan ternyata BRIS berhasil melaluinya pada hari kemarin ya. Hari Senin ya teman-teman. Berhasil melaluinya. Dan saat ini tugasnya BRIS tinggal satu. Sementara ini berarti harus membersihkan area ini dulu. Orang-orang yang ada di sini masih nyangkut, masih pegang barang, ini siap mengguyur kalau BRIS masuk area 38 atau di 2580 sampai 2860. Masih bagus sekali pergerakannya dan on track teman-teman ya. Volumenya juga terbangun dengan bagus. Indikator momentum oke dan untuk MACD oke. Jadi untuk BRIS biarkan saja. Ini masih lari terus. Ini ada indikator akumulator juga. Ini jarang sekali saya pakai sebenarnya. Ini kalau kita lihat slow but sure. Di sini kan naiknya kenceng, di sini tambah lagi. Kita akan lihat seperti ini. Ya ini masuk akal juga ya. Kalau kita lihat kan di sini seperti ini ya. Kalau kita kecilin dia bisa lebih
jelas. Jadi pada saat di sini dia ada kenaikan nih, momentum oke, MACD oke, dan harganya pada saat ini juga naik. Jadi indikator jarang saya pakai sih, kemarin ada nongol sendiri, tak saya biarin aja. Itu adalah untuk BRIS teman-teman. Kalau kita lihat kemarin dominasi dari BRIS bagus teman-teman ya, dimana buyernya menguasai 63%, seperti yang ada di gambar itu teman-teman. Buyernya menguasai 63%. Ini kelihatan nih sesi awal-awal ini buyer masih cukup menguasai, sesi akhir juga teman-teman. Pergerakannya dalam intraday-nya seperti ini, dari open di 24 sampai closingnya di 26.20, bagus sekali. Pergerakannya juga secara tren ini bagus sekali ya, ini barang masih bagus sekali. Jadi nggak usah terlalu ribet dianalisa. Ini bayarnya juga bagus, CS, MG, CS, BK ya teman-teman, yaitu yang teman-teman lihat itu CS-nya membeli dalam jumlah yang banyak teman-teman ya. Coba kalau kita lihat di OLT Mirai, di sini kan bisa kelihatan ya. BRIS asingnya gimana? Asingnya sih di sini hitungannya beda ya modelnya. Kalau tadi kan brokernya yang net posisinya, ini kalau di sini brokernya CS. Nah ini beda kan, beda tampilan tadi. Kalau tadi kan di net kan teman-temannya. Ini CS-nya menguasai pembelian teman-teman ya. Oke, kemudian adalah agro masih sama juga teman-teman, ini sifatnya update saja. Seperti ini, secara indikator bagus sekali, secara pergerakan juga bagus sekali, nggak usah terlalu ribet dianalisanya. Jadi ini untuk pergerakan dari agro, teman-teman. Kemarin tuh koreksinya dia sampai 23 retracement saja di sini. Salah ambil saya. Kemarin koreksinya sampai 23 retracement di sini. Terus kemudian mantul, ini udah tembus naiknya. Targetnya di berapa? Pakai target sebelumnya juga bisa, teman-teman. Kalau target sebelumnya perkiraannya di sini di 3.200. Kalau target minor-minornya boleh kita buatkan seperti ini. Target minornya berarti dia di sini dulu di 2.560 ya. Target minornya di sini ya, teman-teman, 2.650. 2.560, 3.000 ya, 3.400. Itu untuk agro teman-teman. Kita akan cek juga di sini untuk agro. Nah, posisinya buyernya adalah BK, 60% menguasai pembelian kemarin. Berikutnya BBTN teman-teman. Nih BBTN kemarin kan sempat mendekati resist lagi, cuman demikian turun lagi. Apakah 1330 ini masih merupakan resistan yang kuat sehingga dia masih 3 hari gagal menembus 1330 resisten di 23 retracement. Jadi untuk supportnya masih digunakan di sini teman-teman, di 1270, 1275, resisten di 1327. Untuk ininya di OLT-nya kita akan cek dulu teman-teman untuk di MNC-nya. Nah, sekarang kita akan coba cek ya untuk BBTN-nya. Nah, seperti ini BBTN, sayangnya memang sellernya dia 60% menguasai teman-teman. Di sini buyernya hanya retail aja, sedangkan sellernya broker KZ, FS, LG. BNGA teman-teman. BNGA bagus ya. Waktu itu kan dua bank yang saya pantau, BBTN, BNGA, dan bank-bank lain. Yang bank lain kan sudah banyak bergerak. Kalau BNGA ini bagus. Jadi
BNGA ini mencoba 2 kali bergerak nih. Kalau kita lihat nih garis yang pertama ya, kita copy. Dari sini kita copy, kita ambil ke sini. Nah, dia ada satu price channel di sini, di mana ini price channelnya ini adalah membentuk higher, lebih tinggi. Ini bagus. Pergerakan BNGA sendiri ini powerful ini. Jadi dari 900 sampai ke 985 membentuk pola seperti ini bagus ya. Ini memang kemarin awal-awal mulai bergerak ini saya pantau karena ini termasuk barang incaran saya, kebiasaannya yang saya trading kan. Jadi untuk BNGA perhatikan aja di kisaran 950 sampai 1000-an. 950 sampai 1000-an di sini, ini dia akan kembali masuk ke area ini ya teman-teman. Terus nanti selanjutnya adalah di sekitar 1100 di sini. BNGA masih ada area ini yang mesti diwaspadai. Ini takutnya kalau nanti naik pada guyur. Tapi kalau sudah pada average down di bawah harusnya enggak. BBN ini juga bisa diperhatikan teman-teman karena BBN ini ada golden cross nih sekitar 2 hari bursa yang lalu ada golden cross. Terus harganya ini sudah coba testing di 4850. Ini adalah resistan yang sudah dicoba berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 hari teman-teman. 5 kali maksud saya. Jadi untuk supportnya bisa digunakan di sini. Di 4750, resistan di 4850. Untuk BBN ini menarik sih karena masih berada di bawah teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya adalah Adaro. Nah, untuk Adaro ini barangnya masih mencoba menembus resistan teman-teman. Resistan 23 ini cukup alot juga ya karena udah berapa hari ini udah seminggu lebih dites lagi di area ini. Seminggu lebih dites ya. Nah, ini kalau kita lihat volumenya apakah masih kecil aja kok. Ini ya, volumenya kecil sehingga dorongannya emang nggak kuat ya. Oke, teman-teman. Itu Adaro. Berikutnya PTBA juga sama, teman-teman. PTBA juga testing resistannya, tapi resistannya bukan di Fibo-nya tapi di resistan yang terbentuk karena candle aja, teman-teman. Ini aja. Ini titipan teman-teman yang ada yang minta dibahas PTBA-nya. Kemudian Indo Tambang Raya ini masih menjadi saham batubara yang paling bagus pergerakannya. Jadi kalau teman-teman lihat ketika dia turun ada perlawanan naik ya teman-teman. Resistannya ada di 15.700. 15.700 itu penting teman-teman perhatikan karena udah pernah dites sekali. Dan itu juga merupakan area high-nya teman-teman sebelumnya ya. Di sini dan juga di sini. Jadi area ini penting untuk ITMG. Kemudian saham sektor telekomunikasi teman-teman untuk friend itu dalam tren kenaikannya kemarin, dalam tren kenaikan friend ke atas ini, dia terkoreksi kemarin sampai 50, 61 ya. Di 61 saya sampaikan bahwa di kebiasaan di Fibo kalau mantul dari retracement 61 maka targetnya adalah 38 dan sampai 38 juga udah pada take profit teman-teman. Nggak tahu kok pada seperti itu. Memang berarti udah pada pegang, sudah pada belajar Fibonacci semua teman-teman ya. Jadi ketika mantul dari 61 maka bagi yang sudah menguasai Fibonacci akan jualnya di kisaran 32 retracement dan turun di situ dan kemarin sudah sentuh lagi di 50 retracement di sini ya. Oke. Kemudian untuk Indosat teman-teman, untuk Indosat sekarang saat ini sedang berada di support. Sedang berada di support udah 1 2 3 4 5 ya sudah 7 hari bursa dia berada di support walaupun sempat sehari naik tembus resist tapi balik lagi ya. Indosat ini kalau pas lari juga bisa kenceng teman-teman. Jadi bisa dipantau ini barang ya. Nah, kemudian untuk Adi Wika ini masuk scanner karena ada
turning ya teman-teman, turningnya, tapi ini di sini memang ada turning, tapi menurut saya sih diwaspadai saja ya, karena di sini juga pergerakan dari Adi Wika ini seperti ini. Di sini pernah ada turning juga balik lagi, hampir ada turning juga balik lagi. Ya bisa jadi orang-orang yang menganggap sudah murah di sini sudah membeli, nyangkut dan keluar dulu. Wika juga sama posisinya, dia sudah konsolidasi cukup lama, mungkin ini 3 minggu di sini. Sudah konsolidasi di situ 3 minggu. PTPP juga sama teman-teman ya. PTPP juga sama, konsolidasi 3 minggu. PPRO, nah PPRO kemarin yang saya sampaikan bahwa PPRO itu berangkat di dasar beneran bergerak ya teman-teman. Cuman balik lagi. Kenapa Pak bisa balik lagi? Bisa karena di sini mungkin yang udah nyangkut di sini keluar dulu. Nah, berarti gimana selanjutnya? Selanjutnya lihat saja dalam beberapa hari ke depan ada percobaan naik lagi nggak? Bisa jadi seperti ini kalau ada percobaan yang kuat. Lumayan kan? Dari 67 sampai 90-an. Nah, WSKT juga posisinya sama teman-teman ya. Posisinya sama dengan Adi Wika PTPP. Oke teman-teman, berikutnya ESA. ESA ini yang di bahasan saya kemarin, dia sudah berhasil keluar dari area kuning yang bawah. Bahkan sudah hari terakhir kemarin ya, Senin ini hampir tembus lagi di sini. Saya pikir malah kalau marketnya nggak libur nih udah jebol aja di atas nih teman-teman. Tapi karena ada libur, mungkin orang nggak mau pegang barang, lepas barang dulu. Jadi ESA perhatikan ya teman-teman. Apakah yang keluar kemarin tuh karena hari libur jadi keluar dulu atau bagaimana? Masih menarik sekali. Nah, untuk berikutnya TKIM INKP, ini juga sama, mulai ada turning. Tolong diperhatikan teman-teman, bukan suruhan untuk membeli, bukan. Tolong diperhatikan kalau tembus resistannya. Ini salah ini karena lower low, saya bikin tarikan lagi teman-teman. Ya. Simple aja sih, besok dia bisa nggak nembus di kisaran 8.000. Di kisaran 8.000 bisa nggak menembus area situ nih. Ya, di kisaran 8.000 itu. Itu untuk TKIM. Nah, INKP juga sama teman-teman. INKP secara pergerakan dia malah udah tembus dari resistan MA-nya ya, moving average-nya ya. Teman-teman nih. Seperti ini. Ini juga mesti saya update Fibo-nya teman-teman karena udah lower ya. Nah, di sini. Perhatikan aja karena turning, harganya udah turning dan sudah turning, cuman ya mesti hati-hati ya teman-teman. Berapa kali dia turning dan balik lagi. Ya seperti itulah kalau saham itu naik dan dia sebelumnya pernah tinggi, apakah yang di sini ini udah pada keluar semua? Belum tentu sekeluar semua. Kalau belum keluar semua itu kalau dia naik lagi mendekati harga mereka, tentu mereka akan secara insting untuk take profit dulu. Terus kemudian untuk ERA teman-teman, ERA udah saya bikinkan garis di bawah ini. Ini artinya ERA itu sebenarnya udah disupport. Cuman kemarin sempat ditembusin sekalian, tapi mantul. Kalau kondisi seperti ini dan besok Senin dia mantul, berarti confirm di sini ini adalah supportnya. Supportnya di 565, resistan di. Oh ini harus update teman-teman ya. Ini karena dia turun kan. Jadi saya update dulu. Fibonya mesti saya update untuk ini. Oke sebentar. Ya. Jadi untuk resistannya ada di 600. Kemarin sempat dites. Oke teman-teman, berikutnya Prim ya, Royal Prima. Ini sebenarnya sudah saya pantau cukup lama, cuman saya bahas-bahas. Kenapa? Karena ini barang naik dan koreksi teman-teman. Dia naik dan terkoreksi. Kalau kita tarik misalkan di berapa kira-kira dia terkoreksi kemarin, awal tren kita ambil di sini ya.
Koreksinya dia udah sampai 50 dan udah ada pantulan. Wajar sih dalam tren kenaikannya ini. Sorry, salah. Dalam tren kenaikannya prim ini teman-teman, dari bawah ini sampai sini ya. Dalam tren naiknya ini ya ke atas, dia terkoreksi, koreksinya ke bawah. Nah, koreksinya udah sampai 50 retracement. Ini orang umumnya antri. 50 langsung ketemu resistan 38. Ini menarik sih, model-model seperti ini, barang-barang seperti ini banyak. Kalau teman-teman tahu ya barang yang koreksi seperti itu. Saya juga sampaikan juga terjadi koreksi-koreksi seperti itu di multipolar ya. Setelah kenaikan, dia terkoreksi. Multipolar terkoreksinya juga udah sampai retracement 50 dan kemarin juga turun lagi 50. Nah, berarti untuk multipolar teman-teman perhatikan 620. Kalau jebol ya bawahnya ada di 580 dan 528. Koreksinya sih kalau udah lebih dari 50 ekstrim. Di sini nih ekstrim, udah ekstrim kalau masuk sini. Kalau ekstrim ya tinggal nyari price actionnya aja. Ya kalau secara price action sih demand-nya ada di sini yang cukup kuat. Tapi tentu chartnya udah jadi jelek karena udah lebih 50 retracement. 50-nya kan di sini. Kemudian terjadi juga di MLPT. Barang-barang yang naik pasti akan ada koreksi. MLPT dalam kenaikannya ke atas, dia terkoreksi ya. Ke 23, 38, 50, hampir ke 60. Atau anggap aja ke 60, dia naik ke atas udah sampai targetnya di 38 retracement, di 4060. Dan terkoreksi lagi. Seperti yang biasa di Fibo lah, kalau terkorek tidak kuat di 38 retracement di sini, tidak kuat di sini, 38, maka target penurunannya ada 61. Belum sampai di 61 udah mantul. Kalau mantul dari 61 target kenaikannya ada di 38. Baik teman-teman, sementara itu aja dulu refresh karena libur ya, kondisinya juga kemarin nggak begitu ini. Yang bergerak cuma BRI sama Agro sama beberapa BNGA. Jadi ya santai-santai aja dulu. Kalau ada kesempatan oke, baru nanti kita ini. Bila memungkinkan nanti kan saya update beberapa saham teman-teman ya. Baik, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.